Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ulangi salam kita. Kelihatannya di sini harus 2 kali salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini bahagia sekali kita hampir lengkap. Pada kita hormati Bapak Ketua PDM Sidrap hadir bersama kita. Kemudian Ketua KMP terpilih sekalipun belum pelantikan, selamat kepada Ketua KMP. Ini kader terbaik kita dari pemuda, alhamdulillah. Kemudian ya para tokoh pemuda lainnya yang saya hormati, saya sayangi. Kemudian Nasyiatul Aisyah, selamat juga, telah banyak berbuat dan telah juga memilih kepemimpinan yang baru untuk periode ini. Anak-anakku dari MM yang hari ini melakukan miladnya, resepsi milad yang ke-60. Ya, tentu saja sangat bisa dibanggakan karena baru saja tadi siang atau pagi dilantik. Dan tentu saja sudah siap berkiprah dengan sejumlah agenda yang sangat baik. Kita sudah dengarkan tadi beberapa hal ke depan akan coba disampaikan dan dikaji lebih jauh. Sayang sekali anak-anak kita dari MM ada IPM ya, ada anak kita dari pengurus IPM, sekalipun hari ini juga sibuk ya, ada training ya. Saya masih ingat istilah training center ya. Kalau sekarang saya lihat latihan dasar kepemimpinan ya. Ya. Saya tidak tahu apa lagi namanya, tetapi kelihatan sudah kurang pedas ya, tidak sepedas training center yang dulu. Perlu dikasih sedikit supaya pedas-pedas ya. Karena beda sekali kader tahun 70-an ya, awal-awal training itu IPM, kemudian 80-an, 90-an, bahkan sampai 2000-an masih ya, belakangan ini kelihatan berubah ya. Tapi itu perlu tetap didampingi karena penanaman sikap penting, jauh lebih penting daripada ilmu ya. Karena boleh orang pandai tapi sikapnya tidak bagus, itu tentu kurang. Tapi yang paling bagus perpaduan, dikolaborasi antara kemampuan intelektual kita dengan sikap imania kita, spiritual kita. Kepada semua yang hadir, yang tidak sempat saya sebutkan, Ibu Aisyah saya kira ada juga mewakili 1-2. Selamat kepada Ibu, karena harinya memang bukan hari ini. Beberapa hari yang lalu Bu Aisyah yang justru menguasai ruangan ini karena beliau punya acara. Nah ini acaranya YMM, maka YMM tentu kelihatan lebih banyak. Yang merah itu lebih banyak ya. Oleh karena itu sekali lagi selamat kepada semua. Insya Allah sore hari ini saya diminta untuk menyampaikan kultum. Saya mengambil tema atau bahasan puasa dan kesehatan. Ayat tadi saya bacakan perlu kita ketahui semua, terutama nandaku. Allah menuliskan kata kutiba, padahal diterjemahkan diwajibkan. Telah diwajibkan atas kalian. Seharusnya di situ diterjemahkan telah dituliskan. Ya. Karena kata kutiba berasal dari kata menulis, kutiba dituliskan. Apa maknanya? Para mufassir menjelaskan itu artinya bahwa puasa ini telah dituliskan pada kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran. Jadi nabi-nabi dahulu juga berpuasa seperti kita. Bahkan puasanya lebih serius.
Ada 3 perbedaannya paling tidak. Pertama, puasa orang dulu zaman-zaman Nabi sebelum Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua Nabi tetap dipanggil Rasul, ya Rasulullah semua. Tapi sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu puasanya sehari semalam. Kita kan cuma sehari, semalamnya tidak lagi. Jadi sehari semalam puasa. Yang kedua, apa bedanya? Mereka tidak sahur, kita ada sahurnya, sehingga kita agak kuat di siang hari. Nah yang paling berat yang ketiga, tidak boleh mereka dekat-dekat dengan istrinya. Kalau kita alhamdulillah boleh pada waktu malam. Itu 3 perbedaan puasa orang dulu dengan kita. Lalu ada apa dengan puasa? Kenapa Allah mensyariatkan puasa dan Rasulnya? Ternyata memang ada satu hadis, sekalipun sebagian ulama, terutama ulama hadis, menyatakan dhaif, yaitu sumu tasihu, ya, berpuasalah kalian agar kalian sehat. Hadis ini dhaif, lemah secara pensyarahan atau persyaratan tentang sebuah hadis. Tapi kenyataan beda. Artinya apa yang disampaikan di hadis itu betul dalam kenyataan, berbeda tentang kedaifannya. Jadi ada seorang laki-laki namanya Vladimir Nikitin, seorang berkebangsaan Rusia, seorang ahli biokimia, kelahiran Toronto, Kanada. Itu Vladimir bilang, apa itu sampai orang-orang Islam itu, ya, kok capek-capek dia susahi dirinya, tidak makan, tidak minum seharian lagi. Atau juga kalau makan malam kok sedikit makannya. Sampai-sampai ada katanya sepertiga makan, sepertiga minum, kok sepertiga udara. Kenapa disiksa dirinya begitu? Akhirnya dia tes, karena dia ahli biokimia, maka dia kumpul anak tikus yang masih merah. Ya, kalau orang Bugis bilang balau, atau orang bilang belisu. Ini perlu saya jelaskan. Kapan tikus dikatakan balau? Ketika dia lari ke sana. Itu namanya balau. Kalau dia kembali bukan balau lagi, itu namanya balisu. Ya, hati-hati ngomong sama orang tua. Saya juga tahu itu dari bapak saya. Ketika saya beritahu bapak saya, Pak, ada balisu, maka kata dia, nak, bukan balisu itu, karena dia lari ke sana, itu namanya balau. Karena dia lau, pergi, balau. Begitu kembali saya bilang, Pak, itu datang balisu, bilang balau, bilang bukan balau, nak, sekarang balisu namanya, karena dia sudah kembali. Nah ini bahasa orang tua, ya, jadi itu menarik itu. Jadi tikus ini juga satu apa namanya, ya, satu kata yang menarik untuk dikaji oleh orang Bugis. Nah bagaimana itu Vladimir Nikitin? Jadi dia bikin 2 kelompok. Jadi kelompok pertama, tikus yang masih merah ini diberi makan seenaknya kelompok A. Lalu kelompok B diperlakukan seperti orang berpuasa. Dia beri makan sedikit saja, malam sedikit, dan siang tidak makan. Apa yang terjadi? Ini cukup menakjubkan. Artinya seakan-akan membenarkan hadis yang didaifkan oleh para ahli hadis. 2,5 tahun baru ada mulai mati 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, dan akhirnya punah setelah 2 tahun tidak mencapai 3 tahun. 2,5 tahun punah semua tikus yang tidak puasa. Bagaimana dengan tikus yang diperlakukan berpuasa? 2,5 tahun belum ada mati, 3 tahun belum ada mati seekor pun, 3,5 tahun juga belum ada yang mati. Nanti 4 tahun usianya baru mulai ada satu persatu mati, dan akhirnya habis tanpa dia mencapai usia 5 tahun. Jadi ternyata tikus itu cuma 4 tahunan usianya. Jadi kalau dapat tikus yang sudah botak-botak itu, itu sudah 4 tahunan itu. Nah, apa kesimpulan kita? Ini 1,5 tahun lebih, atau setidaknya 60% jauh lebih sehat orang yang berpuasa dibanding yang tidak. Dan memang alat pencernaan kita paling tidak ada 5, ya. Pankreas, hati, usus besar, usus halus, ya. Sebagai alat pencernaan kita, itu sibuk ketika kita habis makan. Apa kerjanya? Untuk menghancurkan, menjadikan semuanya menjadi normal. Itu 8 jam. Jadi bisa dibayangkan orang kalau sarapan pagi jam 7, mestinya kita nanti makan jam 3 sore. Tapi jam 10 makan lagi, jam 12 makan lagi. Kalau jam 12 makan, tentu malam baru istirahat itu, jam-jam 9 malam. Bagaimana kalau kita makan malam? Tentu tengah malam baru habis. Ternyata ada orang masih makan jam 10 malam, masih makan beroncong misalnya,
atau makan martabak, makan terang bulan jam 10. Itu berarti baru pagi, baru bisa istirahat alat pencernaannya yang 5 tadi. Nah, ternyata berpuasa luar biasa. Kita berpuasa, kita sahur pukul 4, jam 12 siang selesai pekerjaannya 5 alat pencernaan kita. Nah, apa yang dilakukan setelah jam 1? Nah, perempuan biasanya atau ibu-ibu khususnya, kalau jam 1 itu, kalau dia misalnya menyapu di rumahnya, sudah beres semuanya, sudah bersih, sudah dipel, semua juga di atas, plafonnya sudah dibersihkan, tidak ada lagi. Biasanya ibu-ibu berpikir, wah, saya mau buka lemari deh, barangkali banyak baju yang sudah tidak terpakai. Mau ke dapur, siapa tahu ada panci sudah bocor, tidak terpakai. Itu dikumpul, lalu dia apa? Dibuang. Nah, begitu juga alat pencernaan kita tadi yang 5 itu, terutama hati dengan ginjal. Apa yang dilakukan hati dengan ginjal? Kalau alat pencernaan secara keseluruhan istirahat jam 1, hati dan ginjal itu bekerja melakukan mengeluarkan dektosia, artinya toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita. Jadi racun-racun dikeluarkan itu. Nah, sama dengan ibu-ibu, kalau beres semua menyapunya, apa yang dilakukan? Bersih-bersihkan lemari yang sudah tidak bermanfaat lagi. Makanya orang yang berpuasa itu insya Allah sehat. Ada lagi seorang wartawan asing ini mencoba mencari tahu siapa orang yang paling sehat di dunia. Jadi wartawannya juga isin juga ini. Dia bilang siapa orang paling sehat ya di dunia. Maka ditelitilah mulai riwayat Nabi Adam sampai Adam Smith misalnya, atau Adam Malik, mulai dari Nabi Isa sampai Isaac Newton. Pokoknya siapa saja, mulai dari pemimpin misalnya Fir'aun, siapa saja, semua yang bengis dan semua yang bijak diperiksa tentang riwayat hidupnya, tentang sehatnya. Indikatornya cuma 2 menurut peneliti ini, siapa orang paling sedikit sakitnya dan paling ringan penyakitnya. Maka ditemukanlah bahwa orang yang paling sedikit sakitnya dalam hidupnya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia temukan, kaget dia, oh ternyata nabinya orang Islam, cuma 2 kali sakit dan penyakitnya ringan sekali, cuma sakit kepala dan sakit demam panas. Kita barangkali kalau dihitung-hitung sudah berapa kali sakit kepala, tidak bisa dihitung lagi. Yang namanya sakit demam, waduh, tidak bisa hitung lagi, termasuk demam asmara. Terlalu banyak. Kapan Rasulullah sakit kepala? Ketika pergi berperang, karena berperangnya sepanjang hari, bahkan sampai maghrib Rasulullah berperang, karena panas terik, Rasulullah sakit kepala. Itu penyakitnya pertama. Penyakitnya yang kedua adalah demam panas tinggi. Ketika dia akan kembali ke hadirat Allah. Lalu Suripan Musina, dia minta Aisyah, ya Aisyah ambilkan saya bejana, kasih air. Kemudian Rasulullah masukkan tangannya ke dalam bejana itu, ke dalam baskom itu. Lalu dia berdoa, ya Allah kalau begini panasnya kematian, biar saya saja menanggung panasnya kematian umatku. Coba bisa dibayangkan Rasulullah sudah mau meninggal dunia masih memikirkan kita, kalau panasnya kematian seperti ini, ya Allah biar saya saja yang tanggung. Tapi datang malaikat atas jawaban Allah, ya Muhammad tidak boleh begitu, orang punya jatah masing-masing. Para ulama kita menetapkan atau memberikan informasi bahwa ternyata orang kalau mau meninggal dunia ada salah satu dari 4. Nah sekarang bisa order ya. Kalau orang tidak terlalu panas, kalau mau meninggal dia terlalu dingin. Makanya ada orang kalau mau meninggal dia tarik terus selimut naik ke badannya karena dia terlalu dingin. Yang ketiga, kalau tidak terlalu lapar dia terlalu haus. Makanya ada orang kalau meninggal dunia minta makan banyak, macam-macam diminta. Tapi ada juga yang minta minum terus karena dia haus. Salah satunya saja. Sekarang saya kira boleh daftar sekarang. Yang mana kita mau? Mau panas sekali kah? Atau dingin sekali? Atau mau lapar sekali? Atau mau haus sekali? Supaya nanti tidak salah pilih, kita mau dingin ternyata panas yang datang. Nah, Rasulullah hanya 2 kali sakit. Coba, kita ini penyakitnya banyak. Kalau tidak tekanan darah tinggi, ya tekanan darah rendah. Kalau tidak stres, ya stroke. Kalau tidak usus buntu, ya usus turun. Kalau tidak lemah jantung, lemah jantan. Nah, coba banyaknya penyakit kita. Dan kita juga tidak tahu sudah berapa pil obat yang kita minum gara-gara sakit. Rasulullah selalu menganjurkan makan saja makanan sehat. Ya, dalam Islam kalau Rasulullah prakteknya itu sering bekam. Kemudian apalagi prakteknya makan kurma.
Cuma hati-hati ya, kurma itu tidak boleh dimakan genap, harus makan ganjil. Jadi kalau kita punya kurma 6, kita kasih kawan kita misalnya 3, kita juga 3. Atau kasih dia 1, kita 5. Yang jelas bisa berbagi, harus ganjil. Kenapa? Diteliti itu. Jadi rupanya ini kita orang Islam enak ya, karena banyak orang suka kaget-kaget di luar Islam, terutama yang dokter. Diteliti itu. Kenapa kok kalau 1 harus ganjil? Ya bukan karena ada hadis, karena memang ada hadis Nabi, innallaha witrun yuhibbul witrah. Allah itu ganjil dan suka yang ganjil. Jadi dia teliti. Apa bedanya orang kalau makan ganjil dengan genap? Ternyata orang kalau makan genap itu kurma, itu menaikkan gula darah kita. Gula darah kita naik. Tapi kalau makan 1, selain dapat berkah, kita menjadi netralisir kesehatan kita. Jadi terutama kurma ajwa ya, itu ada hadisnya lagi kurma ajwa. Kurma ajwa itu Nabi pernah bilang, siapa yang makan kurma 7 biji ajwa di pagi hari, maka dia sampai sore hari terbebas dari racun dan sihir. Ada lagi dokter kaget, apa itu kok bisa? Tidak kena sihir dan tidak kena racun dengan makan 7 biji kurma. Diteliti itu. Akhirnya dia temukan dan geling-geling kepala. Kenapa? Ternyata orang yang makan kurma ajwa ya, yang sedikit lebih mahal, 7 biji sampai 9 misalnya, itu ternyata aura kita berubah menjadi aura warna biru, aura biru. Nah orang kalau kondisi badannya aura biru, itu tidak bisa kena sihir dan tidak bisa kena keracunan. Baru dia kaget, ternyata betul itu Muhammad, nabinya orang Islam. Dia memberikan ajaran ke umatnya. Dia tidak menjelaskan kesehatannya, tetapi kita bertanya-tanya, kok kenapa mesti 7 biji? Kenapa tidak 8? Kan lebih banyak 8. Ternyata tidak. 8 itu justru menaikkan gula darah kita. Ini juga mungkin sebuah pendidikan buat kita. Kalau kita memiliki genap, berikanlah ke yang lain. Karena kalau genap kau berikan, insya Allah dia pasti ganjil. Ya, itu hebatnya angka ganjil ya. Kalau kita punya genap, diberikan itu pasti dia akan menjadi ganjil. Kenapa? Asalkan diberikan juga ganjil. Nah baik, kita lanjut. Jadi beberapa alat pencernaan tadi istirahat ya. Jadi hadis yang saya bacakan tadi secara lengkap ini dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, sumu tasihu. Ya. Jadi dikatakan bahwa berpuasa itu sehat. Ternyata benar, kita sudah bisa buktikan. Kita ini kok berpuasa kok kita bisa. Apalagi yang hebat kalau orang berpuasa. Kita punya lemak-lemak yang ada itu dimakan oleh organ-organ yang lainnya lapar. Jadi terjadi kelaparan yang panjang ini sepanjang hari, maka lemak-lemak yang banyak di tubuh kita itu termakan dan akhirnya kita menjadi sehat. Sel-sel kita yang mati itu terbuang semua. Nah, inilah yang membuat kita menjadi sehat. Dan salah satu yang ini saya sampaikan juga, Nabi dalam kehidupannya ada 7 kebiasaan Nabi yang perlu kita jalankan. Bangun pagi, bangun subuh, kemudian aktif menjaga kesehatan, tidak banyak makan, kemudian gemar berjalan kaki, tidak pemarah, optimis dan tidak putus asa, serta tidak pernah iri hati. Nah, ini iri hati juga masalah ya. Ada lagi hasil penemuan menarik, karena kita tidak boleh mengoa, tidak boleh rakus. Kenapa Allah membagi itu golongan darah? Jadi menarik ini ya. Ada mungkin di sini yang hadir golongan darah 0, atau orang biasa bilang darah O, darah 0 atau O. Ada golongan darah A, ada B dan ada AB. Dengarkan baik-baik. Ini hasil penelitian supaya kita jangan mengoah. Kalau di depan kita ada kambing, ada juga masakan ayam, ada juga ikan, dan ada juga tempe tahu. Golongan darah O atau 0 yang cocoknya dia makan adalah daging dan unggas. Jadi boleh dia makan bebek, dia boleh makan ayam. Jadi golongan darah 0 itu baiknya kamu makan. Yang golongan darah A ini harus tumbuh-tumbuhan banyak. Jadi bagiannya dia makanlah ini tadi tahu, tempe dan sayur-sayuran banyak. Golongan darah B hanya ini yang boleh makan kambing. Ya, golongan darah B. Jadi golongan darah B jangan kaget, itu golongan darah A kok teman saya kok makan sama-sama.
Saya makan kambing sama-sama kok tidak pusing, saya jadi pusing. Iya, karena kamu golongan darah A, dia golongan darah B. Jadi golongan darah B itu cocoknya makan kambing. Jadi kalau di depan kita ada macam-macam makanan, kambing tuh, ayo, karena saya tahu kamu golongan darah B, tapi makan ini. Nah, apa bagiannya golongan darah AB? Ikan. Nah, golongan darah AB cocoknya ikan banyak dimakan. Jadi ini cocok yang tinggal di dekat pantai. Jadi sekarang perlu kita latih makan diri kita, jangan banyak. Boleh sih makan, tapi jangan terlalu banyak. Tapi orang yang boleh makan banyak kambing, yang golongan darah B. Ya. Yang boleh makan ayam banyak, ya golongan darah 0. Ini golongan darah A yang banyaknya biji-bijian, daun-daunan, ya vegetarian lah. Makan tahu, tempe, itu paling bagus dia makan banyak. Dan golongan darah AB yang cocok sekali makan ikan. Jadi orang-orang yang tinggal di pantai tentu sangat baik untuk dia nikmati itu. Ya. Baik, jadi ternyata hidup ini dengan berpuasa, dengan sikap hidup sehat sekiranya penting kita jalin dengan baik dalam kehidupan kita. Ada lagi menarik ini saya sampaikan terkait dengan kebiasaan sehat ini. Tentang memakai emas. Laki-laki kan tidak boleh pakai emas. Di sini ada hadis Nabi an Abi Musa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhilla az-zahaba wal harira li inasin ummati. Saya halalkan emas dan sutra untuk umatku yang perempuan. Wa hurrima ala zukuriha, dan saya haramkan untuk umatku yang laki-laki. Berarti kita kalau pakai cincin boleh, tapi perak, tidak boleh emas. Coba, ini lagi ada seorang dokter dari Jerman meneliti ini. Kok kenapa emas tidak boleh dipakai laki-laki? Kan dia yang punya uang dan dia bisa beli. Kok kenapa tidak boleh pakai emas laki-laki? Tidak boleh pakai sutra. Diteliti itu. Dokter Jerman ini meneliti, serius sekali dia teliti. Ternyata ditemukan bahwa ternyata cincin emas atau gelang atau kalung emas atau apa saja yang namanya emas kita gunakan dalam waktu yang lama, ternyata ada zat yang masuk di kulit kita, dan kulit kita itu menghantar itu zat sampai naik ke otak kita, dan akhirnya terjadi penyakit yang namanya Alzheimer. Alzheimer itu daya ingat kita kurang dan kulit kita berkeriput seperti kulit jeruk, dan itu sudah ditemukan 2 laki-laki kena begitu. Kalau kita masih ingat dulu ada artis bintang film cowboy namanya Charles Bronson, ya, tulisannya Charles Bronson. Kemudian yang kedua Sugar Ray, seorang petinju, itu kena dua-duanya penyakit Alzheimer. Dan ternyata 2 orang itu suka pakai emas, dia gemar semua pakai kalung emas. Lalu pertanyaannya, kenapa perempuan boleh? Nah, ditemukan juga bahwa ternyata perempuan boleh karena perempuan ada masa menstruasi, ada haid. Ketika perempuan haid, zat itu keluar, tidak naik ke otaknya, tapi keluar. Ya, kecuali kalau laki-laki di sini menstruasi boleh pakai emas. Karena ternyata yang mengeluarkan itu lewat itu tadi, lewat apa namanya menstruasi. Adapun toksing-toksing yang kita bahas tadi, bahwa racun-racun tubuh kita keluar melalui apa? Melalui urin kita, air kencing kita, ya. Jadi kencing kita kalau puasa banyak itu racun-racun dari tubuh kita keluar selama kita berpuasa. Jadi bahaya tadi yang ditimbulkan oleh emas yang bisa naik sampai ke otak kita itu terhenti keluar ketika perempuan mengeluarkan darah haidnya atau menstruasi. Jadi kalau ada di sini, maaf, kalau ada di sini sudah usia nenek-nenek tidak lagi menstruasi, maka itu sama dengan laki-laki statusnya. Jadi emasnya dikasih cucunya. Ya, jadi perempuan tidak boleh lagi pakai emas lama. Hanya pakai ke pengantin, pulangnya harus buka segera. Nah, ada penelitian lagi menarik satu, ingin saya sampaikan, ini menarik sekali. Ada seorang peneliti, dia seorang ahli dari Universitas Einstein College, ya. Itu namanya Robert Wilhelm. Apa yang dia lakukan itu? Dia mencoba meneliti kenapa perempuan kalau dicerai harus dia menunggu 3 kali suci atau setidaknya 3 bulan. Kenapa mesti nunggu? Padahal Adam itu CLBK-nya siap maju. Ya.
Kan biasa orang kalau janda kan adanya mau lamar, apalagi yang pernah dulu ada hubungan lama tapi terputus karena kemauan orang tua, tidak jadi beristri dengan perempuan itu. Tiba-tiba dia janda, dia mau datang melamar, tidak boleh. Islam harus menunggu 3 kali suci. Dia teliti itu. Robert ini meneliti itu. Kenapa bisa? Dalam Islam kok tidak boleh orang menikah, padahal kan sudah tidak ada suaminya. Diteliti, ternyata ditemukan, ya, bahwa ternyata di tubuh wanita ini, maaf, termasuk di tubuh laki-laki, ada bekas-bekas tangan kita tidak hilang. Nanti 3 bulan lebih baru hilang bekas-bekas tangan suami di badannya. Yang kedua, bekas-bekas apa? Cairan yang masuk di rahim perempuan itu belum seluruhnya keluar, dan itu masih bisa terjadi pembuahan selama 3 kali suci itu. Itulah sebabnya perempuan harus menunggu 3 kali suci baru boleh mendapatkan suami. Kenapa? Karena kalau dia bersuami dalam waktu dekat tidak selesai 3 kali suci, maka dipertanyakan anaknya. Boleh jadi yang jadi itu percampuran antara bibit pertama dengan bibit kedua. Dan kalau itu terjadi, kita tidak tahu siapa bapaknya anak ini. Di situ dia kaget. Waduh, luar biasa itu Islam. Ternyata 3 bulan itu bekas-bekas jari kita, tangan kita, di badan istri kita, ya, termasuk yang masuk dalam perutnya, di rahimnya, itu nanti hilang setelah 3 bulan atau 3 kali suci. Akhirnya dia semangat meneliti. Dia teliti Afrika, wanita Afrika yang muslimah. Dia teliti, ternyata ditemukan hanya 1 kali bekas-bekas tangan di badannya. Dia bilang, hebat wanita muslimah. Sekalipun dia orang Afrika, dia menjaga kehormatannya. 1 saja bekas tangan, 1 saja bekas tangan laki-laki di badannya. Akhirnya dia iseng lagi, dia cari lagi perempuan-perempuan sukarelawan Amerika yang bukan muslimah. Dia teliti, ternyata macam-macam. Ada yang 3 bekas tangan, ada yang 4 bekas tangan laki-laki di badannya. Akhirnya berkesimpulan, perempuan paling suci di dunia, yang paling menjaga kehormatannya adalah wanita-wanita muslimah. Karena dia sudah periksa wanita Amerika yang modern, ternyata tidak satu pun ditemukan hanya 1 bekas laki-laki di badannya, tapi dia temukan 2, 3 sampai lebih dari itu. Akhirnya ada iseng-isengannya yang terakhir yang menarik. Dia teliti istrinya juga. Dia cari tahu berapa bekas sentuhan tangan di badan istrinya. Kaget dia, ternyata 3 bekas tangan laki-laki di badan istrinya. Didudukkan istrinya baik-baik. Benarkah kamu selingkuh? Bilang, betul. Kita 3 punya anak kita 3. Yang pertama itu anakmu, anak kita. Tapi anak yang kedua dan ketiga anaknya orang lain. Coba. Suaminya sempat marah, tapi dia ancam. Dengan penelitian ini, saya mau masuk agama Islam. Kamu mau masuk atau tidak, kita pisah. Tapi istrinya mengatakan, jangan pisahkan saya. Saya mau tobat, saya mau masuk Islam juga. Dari peneliti Robert dengan istrinya mengucapkan 2 kalimat syahadat atas penelitian tentang betapa perempuan yang dicerai oleh suaminya tidak boleh langsung menikah kecuali menunggu 3 kali quru atau 3 kali suci. Nah, inilah beberapa hal yang menarik dalam Islam yang perlu kita kaji lebih jauh, bahwa betapa agama kita ini secara medis, ya, karena hanya biasanya Kristen itu mengklaim bahwa dialah agama yang paling mendahulukan kesehatan. Sebetulnya kitalah orang Islam, karena hampir semua persoalan-persoalan banyak terkait dengan kesehatan memang Rasulullah tidak katakan, tapi nanti orang-orang lain membuktikan bahwa ternyata dengan cara itu sangat sehat. Termasuk diantaranya anakku yang suka sahur terlalu cepat, dengarkan sabda Nabi, sahurlah agak belakangan. Kenapa? Karena Nabi mengharapkan kita sesudah sahur pukul 4 misalnya tidak tidur, karena orang yang tidur sesudah makan itu berbahaya, ya. Paling cepat orang tidur sehabis makan 2 jam. 2 jam. Jadi kalau ada yang makan martabak malamnya jam 10, ya nanti jam 12 baru tidur. Tidak boleh habis makan langsung tidur. Apalagi makan sate. Makan sate baru tidur, ini penyebab orang kena penyakit usus. Dan sekarang ini banyak orang kena penyakit usus, kanker usus. Kenapa? Bagaimana bekerja pencernaan kita tidur? Ya, kita tidur. Jadi dia tidak bekerja normal. Termasuk paru-paru. Kenapa Nabi mengharapkan kita bangun malam? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak
asa ayyabasa rabbuka maqaman mahmuda. Ternyata bukan persoalan ibadah saja, nafilatan lak, ibadah tambahan, tapi ada bonus tambahan. Ternyata diteliti, paru-paru kita pukul 3 malam sampai jam 5 bekerja maksimal paru-paru kita, jam 3 malam sampai jam 5. Nah, orang yang bangun pada waktu itu dia akan sehat, paru-parunya sehat, dan insya Allah kalau dia bangun, kalau dia pergi mengaji, dia salat malam, dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Terakhir saya tutup kisah Pak Habibie. Pak Habibie itu pernah bercerita, saya waktu ke Jerman dulu kuliah, saya kaget kok kenapa ada orang dua ini selalu kalahkan saya, satu laki-laki satu perempuan. Dia cari tahu kenapa bisa. Sering dia intip itu kalau malam dia cari tahu apa dia kerja ini. Oh, ternyata akhirnya juga laki-laki ini dengan perempuan ini mengungkap bahwa rahasianya, Habibie, saya kalau jam 3 malam bangun, sudah bangun saya mandi malam, sudah itu saya membaca Al-Quran. Kaget Pak Habibie, kenapa kamu mengaji? Nah, kamu orang Yahudi. Bilang, betul, ini kebiasaan kakek kami. Kakek kami mewasiatkan ke kami, kamu sekalipun bukan Islam, baca Al-Quran. Dan sekarang diteliti juga, membaca Al-Quran dengan suara keras itu mencerdaskan otak kita. Ya, neuron kita, sel-sel otak kita berkembang membaca Al-Quran dengan suara keras. Kita dengarkan bacaan kita. Habibie contoh itu. Jadi dia bangun malam, dia mandi, dia mengaji, dia salat malam, baru dia kalahkan dua orang Yahudi ini. Disitulah mulai dikalahkan Yahudi ini karena kebiasaannya bangun malam, baca Al-Quran, mandi jam 3 malam, itu membuat sehat. Ya, jadi bukan mandi jam sudah Isya atau sebelum maghrib atau sesudah maghrib, itu mandi yang tidak sehat. Mandi yang sehat adalah jam 2, jam 3 sampai pagi, itulah mandi yang sesungguhnya. Saya kira itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan banyak hal yang tentang kesehatan kita, kalau kita kaji, kita teliti, ternyata agama kita sangat memberikan nilai kesehatan dalam kehidupan kita, termasuk puasa kita ini. Dan ada satu pesannya, sebetulnya lain kali kalau menyiapkan buka puasa jangan yang dingin. Itu sebetulnya tidak sehat kalau dingin. Bayangkan ini, alat pencernaan ketadik siap, tapi tiba-tiba disiram dengan dingin, dia kaget itu. Kaget. Harusnya yang biasa-biasa saja. Kemudian makan yang manis-manis kalau ada. Ya. Air putih sebetulnya. Jadi lain kali kalau buka air putih saja, ada dua keuntungannya. Pertama sehat, yang kedua dompetnya juga sehat. Ya, ini kan mahal ini. Oke, saya kira itu barangkali. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kepada kita semua yang hadir, kepada IMM, Amindaku semua, pimpinan cabang IMM Kabupaten Sidrap, selamat di miladnya hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang sedang diemban ini, terutama kepemimpinan yang baru, bisa memperjuangkan sesuatu yang bisa lebih bermanfaat banyak, terutama kepada ayahandanya. Kami ada kader-kader pilihan. Kami nanti mungkin tinggal berapa tahun, karena usianya ini 60, saya masih lebih tua 6 tahun, sehingga saya mungkin lebih dulu meninggal dunia, sehingga kalianlah melanjutkan estafet kepemimpinan kita di Siden dan Rapang ini. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.